Baik, sebelum masuk ke materi yang terakhir sendiri, mari kita berlatih sedikit tentang contoh soal. Anda bisa cek pemahaman Anda terhadap materi mulai dari yang pertama tadi sampai yang terakhir di contoh soal ini. Nah, yang pertama, periksa apakah proposisi majmuk P dan Q maka R dan juga proposisi majmuk P maka R ekuivalen. Kalau disuruh memeriksa, berarti kemungkinannya ada dua, bisa jadi ekuivalen, bisa jadi tidak ekuivalen. Tapi kalau yang di depan itu kalimatnya buktikan gitu, mestinya nggak pakai apakah ya. Buktikan bahwa gitu, misalkan buktikan bahwa P dan Q maka R dan P maka R itu ekuivalen. Berarti itu soalnya sudah jelas ekuivalen. Anda suruh menunjukkan gitu. Tapi kalau soalnya periksa apakah bla 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 ekuivalen, berarti bisa jadi ekuivalen, bisa tidak gitu. Mari kita cek. Pertama, kita lakukan analisis dulu. Pertama, karena di sini ada 3 komponen yang terlibat, ada proposisi P, proposisi Q, sama proposisi R, berarti kita harus menyiapkan suatu tabel kebenaran yang terdiri atas 8 baris kemungkinan. 8 baris kemungkinan karena PQR ya. Setelah itu nanti kita cek apakah memerlukan kolom negasi atau tidak. Nah, kebetulan di sini kan nggak ada yang pakai negasi, berarti kita tidak perlu menyiapkan kolom negasi. Kemudian dari bagian yang pertama atau dari proposisi majemuk yang pertama itu kan ada sebuah kurung, berarti ini harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Berarti nanti di sini akan ada 2 kolom tambahan. Kolom yang pertama untuk mengerjakan ini, terus kolom yang kedua itu untuk menggabungkan ini. Sedangkan untuk yang bagian sini karena tidak ada kurung lainnya, maksudnya tidak ada elemen lain yang di luar kurung, berarti kita cuma sekali mengerjakan, yaitu langsung P maka R. Gitu analisisnya. Jadi kira-kira karena ada 3 huruf, berarti kita butuh 3 kolom. Kolom itu yang tegak ya, kalau baris itu yang mendatar. Kolom ada 3, untuk P, untuk Q, untuk R. 3, terus ditambah yang ini tadi, kita butuh 2 kolom, berarti 3 tambah 2 5 kolom. Terus yang 3 tambah 2 5. Sekarang terakhir untuk yang P maka R kita cukup butuh 1 aja, berarti total ada 6 kolom. Anda bisa memperkirakan kalau misalnya mengerjakan di kertas ya, memperkirakan barisnya kan ada 8 kemungkinan, ditambah judul berarti ada 9 baris. Kemudian kolomnya yang tegak itu tegak-tegak itu kolomnya ada 6 gitu. Maka kira-kira tabelnya akan seperti ini. Nah, gitu. Anda boleh mengerjakan 2 kali terpisah, artinya ini bagian depan ini dikerjakan sendiri satu set tabel, kemudian yang ini dikerjakan sendiri, tapi kan ribet sekali ya karena kan panjang. Kalau saya seperti ini disatukan, apa yang mau dibandingkan tuh disatukan. Sekarang kita kerjain dulu yang 3 kolom utamanya P, Q, dan R kayak tadi ya contohnya ya. 4B, 4S karena 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 baris berarti dibagi 2, sini 4, sini 4 dulu. Kemudian 4 ini dibagi 2 berarti BBSS, kemudian S-nya ini dibagi 2 juga berarti BBSS lagi. Kolom yang terakhir BS, 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 BS. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak ada kolom negasi karena memang tidak diperlukan. Kita langsung mengerjakan yang sebelah kiri konjungsi P dan Q. Konjungsi P dan Q hasilnya seperti ini, ya menggunakan hukum konjungsi ya mestinya. Kemudian kita sambungkan dengan implikasi R, sehingga karena R-nya ada di sebelah kiri kolomnya ya, terus P dan Q-nya ada di sebelah kanan. Hati-hati karena di sini ini panahnya adalah dari P dan Q menuju ke R. Berarti kita membacanya dari arah kolom ini menuju ke kolom R. Jadi bacanya sini ke sini ya. Jangan kebalik. Karena kalau kebalik fatal. Kan tadi sudah belajar bahwa
P maka Q tidak sama dengan Q maka R. Kalau membacanya kebalik juga salah. Maka perhatikan apa menuju ke apa. Nah, ini kan P dan Q menuju ke R. Berarti bacanya dari sini. B ke B, B. Terus ini B ke S, S karena implikasi ya kan. S ke B, B. Lah ini kan semuanya sudah S. Ini jelas karena bagian depannya atau klausa pertamanya itu salah. Berarti apapun kasusnya dalam implikasi itu pasti hasilnya adalah benar, meskipun yang belakang B atau S atau B atau S pasti tetap benar, karena dalam implikasi yang salah itu ketika klausa pertama benar, klausa kedua salah, dan itu hanya ditunjukkan di baris yang kedua ini gitu. Nah, ini contoh yang menyelesaikan satu mengecek nilai kebenaran satu proposisi majemuk. Sekarang ini udah beres, berarti kita tinggal mengecek untuk yang proposisi kedua, yaitu P maka R. Saya sambung aja di sini kolomnya P maka R. Berarti kita melihatnya implikasinya dari kolom P dengan kolom R. Yang kolom Q boleh ditutup dulu ya, nggak usah dilihat, dilewatin aja. Berarti membacanya dari P ke R, B ke B, berarti kesimpulannya B. Kemudian B ke S, kesimpulannya S. B ke B, kesimpulannya B. B ke S, kesimpulannya S. Yang bawah, karena semuanya klausa pertamanya salah, apapun yang ada di sini tetap hasilnya akan bernilai benar. Jadi saya nggak usah ngecek lagi yang bagian sini-sini. Kenapa? Karena udah kelihatan jelas. Oh, ini kan salah semua. Dalam hukum implikasi, meskipun apapun belakangnya, kalau depannya salah, mesti benar sudah gitu. Nah, sekarang karena kita diminta mengecek ekuivalensi dari ini dan ini, kita tinggal lihat, berarti dua kolom yang terakhir ini kita bandingkan. Nah, ternyata mereka ini tidak ekuivalen. Kenapa? Karena ada satu aja nyelip yang tidak sama, yaitu sininya B, ininya S. Lainnya sama persis, tapi hanya ada satu yang nyelip. Tetap kita sebut dia tidak ekuivalen, karena kalau ekuivalen itu harusnya dia sama persis nilai kebenarannya loh ya, nilai kebenarannya bukan bentuknya. Kalau bentuknya sih boleh beda, bentuk proposisi majemuknya, cuman ini harus sama lah. Ini kebetulan sininya B, sininya S, berarti kita simpulkan dia tidak ekuivalen. Apanya yang tidak ekuivalen? Ininya, proposisi majemuknya. Proposisi majemuk yang pertama ini dengan proposisi majemuk yang kedua tidak ekuivalen. Titik ya. Istilahnya di sini kita pakai ekuivalen, bukan ekuivalensi. Ekuivalensi itu sistemnya per ekuivalenan ini tadi. Kalau dua bendanya itu kita mengatakannya ekuivalen saja, nggak pakai i. Biasanya ada tuh pasti mahasiswa yang nggak mendengarkan. Tahun-tahun kemarin tuh ada yang nggak mendengarkan, sehingga jawabannya dia seperti ini. Jadi bla 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 tidak ekuivalensi. Nah, yang kayak gitu tuh berarti tata bahasanya agak lemah, karena ekuivalensi itu kondisi sistemnya atau cara kerjanya atau istilahnya kita sebut ekuivalensi, kesamaan nilai. Tapi kalau bendanya kita tidak menyebut ekuivalensi, tapi bendanya kita menyebut kedua benda ini antara si bla 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 dengan bla 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 itu ekuivalen gitu aja udah. Atau kalau contoh yang seperti ini karena tidak sama persis ya kita menyebutnya tidak ekuivalen gitu ya, bukan tidak ekuivalensi. Nanti kalau saya ketemu yang seperti ini akan saya coret meskipun jawabannya benar. Artinya dia tidak mendengarkan penjelasan dari saya ya. Seperti itu ya, kita harus tertib istilah mulai dari sekarang. Contoh soal yang selanjutnya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi pernyataan berikut. Jika kondisi ekonomi negara meningkat, maka saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ingat, tadi ada converse, inverse, kontraposisi. Ketiga istilah ini kita temui di dalam implikasi, khusus hanya di implikasi saja. Nah, kalimat ini kan berbentuk implikasi nih. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Tinggal kita cek. Ingat, converse itu prinsipnya adalah ditukar tempat. Kalau inverse diberi negasi, tapi tidak tukar tempat. Kalau kontraposisi itu
ditukar tempat sekaligus di negasi. Maka kalimatnya seperti ini. Nah, converse, ingat prinsip ini ya, ditukar tempat. Ini bukan ini ya maksudnya, sorry. Biar saya ralat sebentar. Nah, ini yang sudah dibenerin. Converse itu prinsipnya adalah tukar tempat. Berarti di sini saya menuliskan yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. Jika saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka kondisi ekonomi negara meningkat. Gampang ya, kan tinggal dibalik aja. Kemudian inverse, inverse itu prinsipnya diberi negasi. Jadi kita tinggal meluruskan tempatnya, tidak usah ditukar. Jika ekonomi negara tidak meningkat, maka saya tidak memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Gampang ya. Kontraposisi tukar tempat sekaligus negasi. Berarti jika saya tidak memperoleh pekerjaan yang baik, jadi yang belakang ini tukar ke depan ya, dinegasikan. Maka kondisi ekonomi negara tidak meningkat. Jadi taruh belakang gitu ya. Nah, easy ya. Contoh sekali lagi, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi pernyataan berikut. Jika bla 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 dan bla bla bla, maka sin pi per 3 sama dengan setengah. Nah, yang ini harus agak hati-hati nih. Kenapa? Karena bentuknya memang dia implikasi. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Cuman yang depan itu sudah majemuk juga. Jadi klausanya nggak 2 ini, klausanya 3. Klausa ini, klausa ini, klausa ini. Cuman yang depan jadi satu tim karena dia mengandung suatu konjungsi. Hati-hati ketika memasang negasi. Nah, sama pertanyaannya converse, inverse, dan kontraposisi. Sekarang lihat dulu. Converse itu artinya tukar tempat. Berarti jika sin pi per 3 sama dengan setengah, maka 3 kurang dari 5 dan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8. Gitu. Tukar tempat aja. Yang selanjutnya inverse. Inverse itu tidak ditukar tempat, tapi diberi negasi. Nah, ketika diberi negasi, berarti kalimat yang depan ini kan harus jadi kebalikannya. Nah, 3 kurang dari 5 kalau dinegasikan atau kebalikannya adalah 3 lebih dari sama dengan 5. Hati-hati ada sama dengannya ya. Pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini 3 kurang dari 5, 5-nya belum ikut. 5-nya ikut di sini. Tapi kalau misalkan di sini 3 kurang dari sama dengan 5, berarti negasinya di sini sudah nggak pakai sama dengan lagi. Di sini 3 lebih dari 5 gitu ya. Pokoknya diikutkan mana yang belum ada gitu. Lebih dari sama dengan kebalikannya ya. Kemudian di sini kalau operatornya konjungsi, maka negasinya dia berubah menjadi suatu disjungsi. Ini namanya adalah hukum De Morgan. Nanti saya jelasin di bagian terakhir. Kemudian 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau kita negasikan, maka kalimatnya berbunyi 4 tambah 4 tidak sama dengan 8. Kita pakai tanda sama dengan, dicoret aja, ini maknanya sudah tidak sama dengan. Kemudian yang belakang, maka sin pi per 3 tidak sama dengan setengah. Selesai, kan diberi negasi ya. Jadi tidak sama dengan. Kalau kontraposisi itu tukar tempat sekaligus negasi. Jadi dari apa yang tadi diinverskan ini tukar tempat aja ke depan ini. Sin ini kan, ini tukar tempat sekaligus dikasih negasi. Jadi taruh belakang gitu. Ya, semoga tidak bingung ya, tinggal menukar tempatnya aja atau diberi negasi. Terus kalau ini tadi namanya hukum De Morgan, jadi semuanya dinegasikan sebenarnya. Ini dinegasiin, ini juga dinegasiin lah. Operatornya si dan ini juga dinegasiin. Kalau konjungsi ketika ketemu negasi dan harus dinegasikan, dianya harus dinegasikan, berarti dia berubah menjadi disjungsi. Nanti saya jelasin lagi di belakang, namanya hukum De Morgan. Next ada contoh ini, istilah titik-titik dengan istilah dengan istilah implikasi awal, converse, inverse, atau kontraposisi. Pertanyaan yang pertama,
inverse dari kontraposisi P maka Q adalah apanya, bla 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 ya, apanya dari P maka Q. Nah, hati-hati ya. Inverse dari kontraposisi P maka Q adalah apanya dari P maka Q gitu. Ini hati-hati. Induknya yang mana? Induknya ini P maka Q. Maka ketika mengerjakan, karena yang ditanya adalah inverse dari kontraposisi P maka Q, berarti induknya adalah P maka Q. Yang pertama kita cari kontraposisinya dulu. Dari siapa? Dari si induknya. Setelah ketemu hasil kontraposisinya, kita cari inverse-nya. Inverse dari siapa? Inverse dari induk. Bukan, inverse dari hasil kontraposisi ini. Nah, kalau sudah, baru kita cek itu tadi apanya dari P maka Q, gitu. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Induknya adalah P maka Q. Nah, kontraposisi dari si induk berarti kita kontraposisi, prinsipnya tukar tempat dan dinegasi. Berarti ini ketika P maka Q, kontraposisinya judulnya adalah hasilnya adalah negasi Q maka negasi P. Kemudian kita mencari inverse, tapi bukan inverse dari induknya. Inverse dari apa? Inverse dari hasil kontraposisinya ini. Nah, ini inverse dari hasil kontraposisi. Nah, inverse itu kan prinsipnya adalah dinegasikan, tapi tidak ditukar tempat, cuma dinegasiin aja. Berarti dari yang negasi Q maka negasi P, inverse-nya dari dia ini adalah Q maka P. Berarti hasil akhirnya adalah Q maka P, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Q maka P ini atau hasil inverse dari bla 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 ini tadi, sepanjang ini tadi, Q maka P itu apanya dari P maka Q gitu. Kalau saya punya sesuatu yang suatu implikasi P maka Q, kira-kira hasil ini tadi itu bentuk apanya dari P maka Q gitu. Nah, karena dilihat di sini Q maka P, sedangkan ininya adalah yang disuruh ngetes itu adalah P maka Q, dan ini kan tukar tempat, berarti jawabannya adalah converse, karena hasil akhirnya Q maka P itu adalah bentuk converse dari P maka Q. Gitu. Nah, mirip ya, soal kedua yang ditanyakan adalah converse dari inverse. Q maka P adalah apanya dari P maka Q. Jadi ini kita suruh ngecek dengan implikasi yang lain gitu. Induknya adalah Q maka P. Induknya Q maka P tetap. Setelah induknya Q maka P, dia diinverskan terlebih dahulu. Setelah diinverskan, kemudian kita cek converse-nya. Converse dari siapa? Converse dari induk kah? Bukan. Converse dari hasil inverse ini tadi. Setelah itu, hasil converse ini kita cek dia itu apanya dari P maka Q. Jadi saya punya P maka Q itu hasil ini tadi apanya P maka Q gitu. Nah, jawabnya seperti ini, induknya Q maka P. Pertama kita cari inverse dulu kan. Inverse itu artinya tidak tukar tempat, tapi dinegasikan. Berarti sini negasi Q, maka negasi P. Selanjutnya kita cari converse dari si inverse ini tadi. Nah, converse dari hasil inverse. Converse itu adalah suatu apa tuh keywordnya, kalau converse tukar tempat ya kan, berarti yang negasi P di belakang kita tukar tempat jadi di depan. Begitu pula dengan yang negasi Q. Nah, sekarang terakhir, jawaban terakhir kan negasi P maka negasi Q kita pasang. Lah ini sekarang kita pasangkan dengan apa yang diujikan. Yang diujikan kan P maka Q, bukan Q maka P lagi, tapi yang diminta soal P maka Q. Hasil akhir ini loh, menurutmu bentuk apanya dari P maka Q gitu. Kalau saya punya P maka Q, hasil akhirmu ini tadi itu apanya sih dari P maka Q gitu kasarnya. Dan karena ini dia tidak tukar tempat tapi diberi negasi, berarti dia adalah inverse-nya dari P maka Q gitu. Semoga tidak bingung ya. Jadi ada urutannya. Tinggal kita cek saja gitu. Jadi itu untuk latihan soal ya, dikit aja, nggak banyak. Well, yang terakhir ada yang ingin saya sampaikan tambahannya adalah teorema ekuivalensi. Teorema ekuivalensi ini adalah
beberapa bentuk-bentuk yang sebenarnya kedua bentuk ini antara kiri dengan kanan itu saling ekuivalen dan sudah sudah terbukti dan bisa dibuktikan kembali gitu. Bisa dibuktikan kembali bahwa yang kiri ekuivalen dengan yang kanan, atau proposisi majemuk sebelah kiri sama dengan proposisi majemuk yang ada di sebelah kanan. Nah, bentuk pernyataan berikut yang masing-masing mempunyai kata hubung utama biimplikasi merupakan suatu tautologi, oleh karena itu ekuivalen. Anda kalau bingung dengan kalimat yang ada di pojok kiri atas ini, singkatnya sederhananya begini. Di bawah ini nanti akan tersedia beberapa beberapa pernyataan-pernyataan yang kata hubungnya adalah biimplikasi. Nah, karena biimplikasi itu kan kanan kiri ya, berarti antara yang kiri dengan kanan itu mereka ekuivalen, karena simbolnya ekuivalen itu selain menggunakan sama dengan 3, dia juga menggunakan biimplikasi. Nah, banyak ya. Banyak ya, dan ini belum selesai. Lanjutannya ada di sini. Wah. Kok banyak ya, Bu? Banyak. Jadi, kayak gini ini. P itu akan ekuivalen dengan P, dirinya sendiri. Nama hukumnya ada di sebelah kanan sini ya. Jadi ini hukumnya, ini nama hukumnya. Sifat reflektif. Jadi P itu ya tentu ekuivalen dengan P itu sendiri, kayak saya ekuivalen dengan diri saya sendiri gitu. Kalau negasi dari negasi P ini dibaca negasi ganda, itu ekuivalen dengan P. Artinya kalau saya punya negasi terus negasi P, itu boleh saya ganti dengan P saja, karena dua hal ini nilainya sebenarnya sama. Terus saya punya disjungsi P dengan P atau P disjungsi P, itu boleh saya sederhanakan, saya tulis P saja. Kenapa? Karena dua hal ini nilai kebenarannya sebenarnya sama atau ekuivalen. Jadi supaya nggak panjang saya tulis P gitu aja, boleh. Namanya adalah hukum idempoten dari disjungsi. Kalau yang keempat, hukum idempoten dari konjungsi gitu. Pernyataan yang kelima, P disjungsi 0. 0 itu adalah pernyataan yang nilainya salah. Jadi SS, kalau P saja, tadi kan sudah diperagain ya, tabel kebenarannya kan nilainya 2, B atau S. Kalau 0 itu nilai kebenaran di bawahnya adalah SS aja. Kan kontradiksi, salah semua. Kalau 1 itu benar semua, jadi B di bawahnya. Gitu. Namanya hukum identitas. Ada hukum identitas terhadap disjungsi, ada hukum identitas terhadap konjungsi gitu. Jadi kalau Anda cek di tabel kebenaran ya, bikin tabel, kolom pertama B, isinya BS. Kolom kedua adalah 1, misalkan ini. 1 itu artinya benar semua, berarti kolom kedua isinya adalah BB. Terus pasangkan pakai hukum konjungsi, maka nilainya nanti, nilai yang ada di dalam tabelnya itu ya pasti akan sama dengan kolomnya dengan nilai yang ada di tabel P. Itulah kenapa antara yang ini dengan ini mereka saling ekuivalen. Hukum yang nomor 9, istilah lainnya adalah tautologi. Hukum yang nomor 10, istilah lainnya adalah kontradiksi. Kok bisa begitu, Bu? Karena kalau Anda cek ini di tabel kebenaran, hasilnya pasti adalah BB semua ke bawah. Lah kalau kolomnya isinya B dengan B itu kan sama. Nilainya sama persis dengan 1. Karena 1 itu isinya tabelnya juga di bawahnya B aja gitu. Ini tadi yang sempat saya bahas ketika translate kalimat tadi, namanya adalah hukum De Morgan atau negasi dari konjungsi. Jadi kalau konjungsi kita negasikan, satu tim ini kita negasikan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi negasi, kemudian ininya berubah menjadi disjungsi,
kemudian ininya jadi negasi Q. Artinya apa? Jadi negasinya tuh dikasihkan ke P dan juga dikasihkan ke Q, tapi tandanya berubah, yang awalnya konjungsi berubah menjadi disjungsi. Begitu pula kalau hukum De Morgan untuk disjungsi. Jadi yang awalnya disjungsi dia berubah menjadi konjungsi. Jadi negasinya ya dikasihkan masing-masing. Dikasihkan ke masing-masing, cuman tanda operatornya itu berbalik gitu. Itu namanya hukum De Morgan. Ada lagi hukum komutatif, ada asosiatif, distributif, dan macam-macam. Bisa dipelajari nanti ya yang bagian ini. Kalau mau silakan dicek gitu, tapi insya Allah ini sudah dicek dan hasilnya sudah benar, makanya disebut sebagai teorema. Lainnya masih banyak, ini ada strategi penurunan kesimpulan, macam-macam. Bu, semuanya ini nanti dipakai untuk apa? Nanti ya ini akan kita pakai banyak di pembahasan-pembahasan ke belakang, mulai dari yang pertemuan ke-6 sampai terus ke belakang. Maka di sini nanti Anda akan menghafalkan hukum-hukum ini, teorema ekuivalensi ini, masing-masing hukum beserta namanya ini akan dihafalkan. Tapi tidak usah khawatir, nanti sambil berjalan insya Allah akan hafal. Dan dan ini nanti akan banyak sekali kita pakai di mulai pertemuan yang ke-6 sampai seterusnya gitu. Jadi slide-nya sudah berhenti sampai sini. Ini mungkin nanti akan saya ulas sedikit kembali ketika saya mau memulai materi di minggu ke-6 setelah kita melaksanakan kuis. Tapi tetap saya sampaikan sekarang karena memang sebenarnya ini adalah teorema basic yang dipakai dan dijelaskan sejak awal bagian logika gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Materi hari ini cukup sampai sekian. Jadi bahan untuk kuis minggu depan adalah materi pertemuan ke-1 sampai dengan yang hari ini, pertemuan ke-4. Silakan manfaatkan ruang diskusi untuk bertanya, dan Anda masih punya waktu untuk diskusi dan saling tanya jawab sampai sebelum kuis minggu depan gitu ya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk kuis. Semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.